Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Cyber Muhammadiyah yang sudah hadir pada kuliah kita malam hari ini, yaitu pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Pada chapter ketiga ini, atau topik ketiga, kita membahas tentang Boolean. Boolean Algebra and Digital Logic. Nah, jadi kita belajar tentang algoritma Boolean dan gerbang logika. Nah, di sini saya selaku dosen pengampu Ridho Sirakusuma akan memberikan overview atau memberikan sedikit insight tentang apa sih itu algoritma Boolean dan gerbang logika. Nah, di sini bisa dilihat pada pembahasan kita pada sesi kali ini akan membahas tentang Boolean algebra, kemudian logic gates, dan terakhir adalah digital logic. Kita mulai dari yang pertama, Boolean algebra atau kita sebut dengan aljabar. Sorry ya, ternyata ini aljabar. Boolean aljabar sebenarnya gitu. Atau aljabar Boolean. Yang mana ini adalah aljabar untuk memanipulasi objek yang hanya dapat mengambil dua nilai. Biasanya benar dan salah. Meskipun dapat berupa pasangan nilai apapun. Nah, jadi bisa benar dan salah, hidup dan mati, bahkan bisa juga dianalogikan atau direpresentasikan sebagai tinggi dan rendah, seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena komputer dibangun sebagai kumpulan saklar yang hidup atau mati. Aljabar Boolean adalah cara alami untuk mewakili informasi digital. Pada kenyataannya, sirkuit digital menggunakan tegangan rendah dan tinggi. Tetapi untuk tingkat pemahaman kita mengasumsikan bahwa hidup dan mati atau rendah dan tinggi itu sebagai 0 dan 1. Itu sudah cukup. Karena secara umum untuk menafsirkan nilai digital 0 itu sebagai nilai salah dan nilai digital 1 sebagai nilai benar. Nah, bisa dilihat pada gambar sebelah kanan ini ada tabel yang mana kolomnya terisi A, B, C, D, dan F. Nah, di sini adalah salah satu implementasi dari aljabar Boolean itu. Nah, ini adalah bilangan biner ya. Bilangan biner yang terdiri dari 5 digit seperti ini. Nah, jadi kita mengetahui bahwa 0 dan 1 itu adalah aljabar Boolean ya. Oke, kita next. Pada pembahasan ini, di slide ini kita akan belajar tentang gerbang logika, yang mana 3 operator Boolean yang umum itu ada istilahnya AND, OR, dan NOT. Nah, untuk lebih memahami operator ini, kita memerlukan mekanisme yang memungkinkan kita untuk memeriksa perilaku mereka. Misalnya pada tabel 3.1 pada bagian sebelah kiri atas ini ya. Ini kita memuat pembahasan tentang tabel kebenaran untuk gerbang N. Nah, gerbang N ini bisa dilihat kita tentang inputan maupun outputnya. Jika di sini inputnya X terus Y, maka outputnya adalah X, Y. Atau ini adalah penjumlahan. Jadi 0 dengan logika N, Y-nya juga 0, maka outputnya 0. Nah, jika inputannya X sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 1, maka outputnya sama dengan 0. Jika inputannya X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0, maka outputnya sama dengan 0. Jika X1
X-nya bernilai 1 dan Y-nya 1, maka outputnya adalah 1. Nah, jadi gerbang logikanya N ini bisa dianalogikan seperti ada dua kondisi. Nah, kondisinya itu dapat bernilai 1 atau nilai benar jika inputannya dua-duanya bernilai benar ya. Berbeda halnya dengan OR ya, OR. Ini adalah tabel kebenaran untuk gerbang logika OR. Yang mana inputnya sama ya, X dan Y. Kemudian bisa dilihat di sini. Jika X-nya 0 dan Y-nya 0, maka output dari gerbang logika OR itu adalah 0. Nah, jika inputan X-nya sama dengan 0 dan Y-nya 1, maka outputnya 1. Jika X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0, maka outputnya 1. Dan jika inputnya X-nya 1, Y-nya 1, maka outputnya 1. Nah, jadi perbedaan mendasar dari gerbang logika N dan gerbang logika OR itu jika N itu dia membutuhkan kondisi di mana semua inputnya bernilai 1 dulu, baru dia dapat menghasilkan output 1. Kalau tabel kebenaran atau gerbang logikanya OR ini, salah satu dari inputan jika bernilai 1, maka outputnya pasti 1. Seperti itu. Dan kondisi jika gerbang logika OR ini akan menghasilkan 0 jika semua inputannya bernilai 0. Begitu. Kita belajar lanjut ke NOT, gerbang logika NOT ya. Di sini jika input X-nya sama dengan 0, maka outputnya sama dengan 1. Nah, jika input untuk NOT ini adalah 1, maka outputnya adalah 0. Nah, kalau gerbang logika NOT ini, dia hanya memiliki satu inputan. Sedangkan untuk gerbang N dan gerbang OR, N dan OR ya, itu memiliki dua inputan, yaitu X dan Y. Sedangkan kalau untuk gerbang logika NOT itu, dia hanya memiliki satu inputan, yaitu X, seperti itu. Nah, bagaimana simbolnya? Kalau di N itu simbolnya seperti ini ya. Ini simbolnya seperti ini. Yang mana dilambangkan dalam matematika jika inputan X, Y itu bersatu jadi XY seperti ini. Sedangkan kalau gerbang OR, dia simbolnya seperti ini, yang mana mengindikasikan bahwa inputan X dan Y itu dijumlahkan di sini. Nah, kalau gerbang NOT itu yaitu inputannya cuma satu, yaitu X, yang mana keluarannya adalah komplement dari X, yaitu maksudnya adalah berkebalikan ya, seperti itu. Nah, next kita lanjut lagi tentang another logic gates, atau kita sebut dengan gerbang logika yang lainnya ya. Nah, di sini dapat diketahui ada ternyata gerbang logika XOR, gerbang logika NAND dan NOR ya, NOR itu. Ini disebut juga dengan SOR, ini NAND ya. Nah, apa sih yang membedakan antara tiga gerbang logika sebelumnya dengan gerbang logika yang seperti ini? Nah, di sini juga ada ya XNOR satu lagi. Yaitu kalau gerbang logika yang saya tampilkan di slide ini adalah gerbang logika yang sudah melalui kombinasi ya. Jadi misalnya gerbang N digabung dengan dengan gerbang logika NOT seperti itu. Kemudian juga misalnya kombinasi antara gerbang logika N dengan OR seperti itu. Nah, tapi di sini bisa dilihat jika
kita tinjau dari sebelah kiri ya, gambar sebelah kiri atas. Ini tentang gerbang logika atau operator gerbang logika XOR ya. Di sini dia memiliki dua inputan, yaitu X dan Y. Kemudian jika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, berarti outputnya 0. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya 1, maka outputnya 1. Jika X-nya 1, terus Y-nya 0, maka outputnya sama dengan 1. Nah, jika inputannya X sama dengan 1, Y sama dengan 1, maka outputnya adalah 0. Nah, bagaimana lambang XOR ini dalam rumus matematika? Maka bisa dilihat ya, kira-kira simbolnya seperti ini. Jadi X dan Y itu sama dengan X, ada lambang XOR dan Y. Jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya, gerbang logika NAND ya, NAND gitu. Nah, di sini dapat dilihat kira-kira simbolnya seperti ini. Jadi dia ini seperti gabungan antara gerbang logika N sama NOT. Dimana di sini ada komplement di akhirannya maupun bisa komplement itu berada di awalan. Nah, sehingga bisa dilihat di sini bahwa inputannya ada X dan Y juga. Kemudian lambang matematikanya dengan NOT yang berada di luaran, maka jadinya buka kurung XY tutup kurung komplement. Nah, sedangkan simbol yang di sebelah kanannya itu outputan X dan inputannya X dan inputannya Y itu dikomplementkan. Jadi matematikanya X komplement ditambah Y komplement sama dengan buka kurung XY tutup kurung komplement. Jadi intinya sama aja ya dua gambar ini. Yang mana memiliki logika seperti ini. Jika X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0, maka outputannya 1. Nah, jika X inputannya 0 dan Y inputannya 1, maka outputnya 1. Jika X inputannya 1 dan Y-nya inputannya 0, maka outputnya tetap 1. Namun jika X itu bernilai 1, inputannya dan inputan Y ini juga bernilai 1, maka outputannya 0. Selanjutnya kita bahas tentang gerbang logika NOR ya. Nah, gerbang logika NOR ini gabungan antara gerbang logika N dan NOT. Bisa di sini bisa dilihat di akhiran pada simbol yang NOR ini di akhirannya bisa dikomplementkan atau NOT ya, gerbang logika NOT, atau bisa di inputannya dikomplementkan. Nah, bisa dilihat ini lambang matematikanya ya, intinya sama. Kemudian bisa dilihat di sini jika inputannya X-nya adalah 0, Y-nya 0, maka outputannya bernilai 1. Namun jika inputannya X itu 0, Y-nya 1, maka outputannya 0. Kemudian X inputan bernilai 1 dan Y bernilai 0, maka outputannya adalah 0. Nah, jika inputan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, maka outputannya sama dengan 0 juga. Seperti itu. Lanjut kita bagian terakhir, yaitu gerbang XNOR. Jenis yang terakhir adalah gerbang XNOR. Gerbang XNOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan inputnya A sama dengan 1 dan inputnya B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan binar 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan binar 1. Nah, bisa dilihat ya di sini ya. Dia punya dua inputan, kalau di sini A dan B. Intinya sama seperti X dan Y tadi. Jika bisa dilihat ya, ada komplement juga di sini di bagian akhirannya. Jadi jika inputan A-nya 0 dan B-nya 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputan A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, maka outputnya adalah 0. Nah, jika A sama dengan 0, B-nya sama dengan 1, maka outputannya 0.
Nah, jika A inputannya 1 dan B-nya 1, maka outputannya adalah 1. Begitu ya. Kemudian kita bahas yang paling menarik, yaitu adalah digital components. Nah, di sini bisa dilihat bahwa digital circuit and their relationship to Boolean algebra. Maksudnya kita membahas tentang sirkuit digital dan hubungannya dengan aljabar Boolean. Nah, ekspresi Boolean cenderung lebih kompleks karena direpresentasikan sebagai kombinasi gerbang AND, OR, dan NOT. Berikut contoh diagram logika seperti pada gambar 3.4. Nah, pada gambar 3.4 ini bisa dilihat ini adalah contoh diagram logika yang mana dia sudah menggunakan sekitar 5 gerbang logika yang dia gunakan dengan masing-masing inputannya ada 3, yaitu X, Y, dan Z. Dan lambang F ini untuk melambangkan adalah luarannya atau outputnya. Dari gambar 3.4 ini merupakan diagram logika yang mengimplementasikan fungsi F buka kurung X, Y, Z tutup kurung sama dengan X, Y ditambah Y, Z komplement dan X, Y, Z. Diagram tersebut merupakan rangkaian sirkuit digital. Gerbang logika tersebut dalam dunia nyata yaitu komponen elektrotransistor. Nah, di sini bisa dilihat bahwa bagaimana kita menuliskan suatu fungsi F buka kurung X, Y, Z tutup kurung sama dengan seperti ini, yaitu karena kita melihat satu persatu outputannya per gerbang logika sehingga dapat disimpulkan seperti ini, begitu ya. Oke, next kita bahas di bagian terakhir yaitu tentang IC. IC itu kepanjangannya adalah Integrated Circuit. Nah, bisa dilihat pada bagian ini ya. Pada bagian ini bisa dilihat bahwa integrated circuit itu dalam bahasa Indonesia disebut sirkuit terpadu. Adalah sebuah komponen elektronik yang terdiri dari banyak transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang dihubungkan dalam satu chip tunggal yang kecil. IC merupakan komponen dasar pada hampir semua perangkat elektronik modern, mulai dari komputer hingga telepon seluler dan televisi. IC dapat digunakan untuk memproses sinyal elektronik, mengontrol perangkat elektronik, dan melakukan tugas-tugas khusus seperti komunikasi nirkabel dan pengukuran. Nah, jadi bisa dilihat pada gambar 3.5 inilah bagaimana gambaran dari sebuah IC, di mana IC itu ternyata per kaki-kakinya ini terhubung dengan suatu gerbang logika ya. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah gerbang logika yang mana perpaduan antara gerbang logika AND dan NOT. Seperti itu ya. Nah, bisa dilihat kira-kira pada IC itu ada selalu notch seperti ini. Ini mengindikasikan bahwa arah kemana menghadap suatu gerbang logika. Nah, gambar 5 ini memiliki keterangan sederhana yang membuat gerbang logika transistor. IC sederhana ya. Nah, gambar 3.5 ini menunjukkan bahwa IC terdiri dari banyak transistor yang berfungsi sebagai gerbang logika. IC tersebut dapat merepresentasikan fungsi Boolean apapun sebagai tabel kebenaran, ekspresi Boolean dalam bentuk penjumlahan hasil kali, atau diagram logika yang menggunakan simbol gerbang. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada sesi kuliah kita pada hari ini. Kita lanjutkan diskusi. Kita tutup dulu dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.